Perkembangan, cash pro, dan hingga materi yang keenam, saya tidak memberikan edukasi kembali atau materi kembali perkembangan, di mana pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan. Setuju? Oke, jadi ini adalah materi-materi yang nanti harus disampaikan kepada siswa-siswanya. Jadi jangan sampai salah. Oh, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih poin-poinnya yang wajib saya sampaikan atau saya teruskan? Gitu. Yang pertama adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira bedanya apa, Bu? Kalau pertumbuhan itu gimana? Tambahnya ukuran, proses menuju kedewasaan. menuju kedewasaan. Ya, mentalnya oke, sepakat. Kemudian tanda-tanda awal dan akhir pubertas. Oke, lain-lainnya paham ya. Kemudian bagaimana proses menstruasi dan manajemen kebersihan menstruasi. Ya, proses menstruasi mulai dari siklusnya berapa hari, manajemen kesehatan menstruasi, mengganti pembalutnya berapa kali. Nah, itu nanti ada di modulnya, kemarin sudah sempat kita bahas, itu yang disampaikan. Kemudian dorongan seksual mulai timbul saat proses pubertas dan tidak harus diakhiri dengan aktivitas seksual. Ini perlu dikuatkan. Oh, pubertas itu memang perubahan kamu saat menjadi dewasa, tapi itu bukan untuk selalu disalurkan, ya. Berikan pemahaman itu kepada remaja-remaja kita. Nah, caranya gimana? Saya bingung kalau nggak menyalurkan itu gimana caranya nanti. Oh, yang pertama kamu harus cari informasi yang benar. Nah, nanti ini berkaitan dengan TIK-nya Bapak Ibu. TIK itu apa sih yang kira-kira bisa Bapak Ibu sampaikan di dulu chat ya? Yang bisa disampaikan kepada siswanya kurang lebih seperti apa? Gimana? Menyaring dulu informasi sebelum dia men-share. Dan penting, kalau mencari informasi kesehatan di mana? Di situs kesehatan yang resmi seperti Kementerian Kesehatan, seperti Halodoc atau situs-situs yang resmi. Nah, ini juga dia apabila ingin mencari informasi yang benar, apabila terkait website atau internet harus dari situs-situs yang resmi. Tapi kalau bukan dari website, di mana kira-kira mencari informasinya? Bisa ke guru, bisa ke tenaga kesehatan, ya. Kemudian kembangkan sikap asertif kita kepada remaja, kemudian mengenali diri sendiri. Apa sih kelebihan saya yang sudah disampaikan oleh Dr. Hafiz tadi? Jadi memang ini runut ya Bapak Ibu. Mulai dari nilai dan normanya dia harus tahu apa sih nilai saya, norma yang berlaku itu seperti apa, langsung ke diri dia sendiri, batasan diri yang harus dia punya itu seperti apa. Nah, kemudian masuk ke dalam mengenali dirinya sendiri, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Ya. Isi waktu luang sesuai bakat dan minat, kemudian pilih teman yang membawa pengaruh positif. Jangan seperti yang disampaikan tadi ya, ada apa namanya? Tadi Dr. Hafiz yang toxic relationship. Ya, masih pada bangun semua ya, enaknya kalau ngajarin pagi. Iya, seger. Masih pada nyambung ya. Nah, citra diri. Oh, malah udah tidur. Citra diri adalah gambaran diri yang terbentuk selama proses perjalanan kehidupan. Jadi ada yang sebenarnya, ada yang ideal. Dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal. Kira-kira apa? Dari sebelah sini. Kira-kira faktor internalnya apa sih terdiri? Dari gen. Faktornya, terus apa lagi? Pola asuh. Kalau dari eksternalnya? Pak Aldo eksternal. Pengaruh teman, pengaruh lingkungan, lebih ke lingkungannya ya. Remaja ini harus memiliki citra diri yang mana? Positif. Ya, Positif. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan cash pro. Ini udah lebih ke materi ya. Nah, ini saya kemarin ngeliat nih makalah Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Banyak nih yang menyampaikan permasalahan tentang kesehatan reproduksi. Ada yang membentuk kelas, anak-anak yang membuat media promosi sendiri, kemudian menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, itu nanti bagaimana Bapak Ibu memberikan inovasi-inovasi dalam menyampaikan materi-materi ini. Kalau materinya biasanya sudah paham ya Bapak Ibu. Kalau tanda-tanda kehamilan apa? Bangun
muntah ya. Yang pertama pasti tes packnya dia positif. Karena kalau mual muntah saya suka nih, misalnya tiba-tiba pagi-pagi mual, begitu di tes pack ternyata belum positif ya. Kemudian itu dari tes urin, ada juga tes darah, ada juga apa lagi? USG ya. Jadi kalau di USG ada apa? Ada embrio. Ada apanya? Ada bayinya ya, ada anaknya di dalamnya. Kemudian ada resiko kehamilan pada remaja. Apa itu resikonya? Hamil di luar nikah. Kematian dari bayi ataupun ibunya. Terus bayi yang lahir tidak sehat, bisa bayi prematur atau stunting. Kemudian apa lagi? Keguguran. Gangguan kejiwaan si ibunya, depresi, usia terlalu muda. Ingat ya Bapak Ibu, ada 4 T yang harus diingat di sini dalam proses kehamilan, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anaknya, satu lagi terlalu dekat jarak anaknya. Nah itu adalah bahaya-bahaya. Nah yang nomor 2 tadi ada terlalu muda. Nah itulah yang masuk dalam si remaja. Jangan lupa juga ada kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Itu dibagi menjadi 3 aspek. Apa saja? Harus memperhatikan apa saja kalau dia sudah berkomitmen untuk aktif dalam kesehatan reproduksinya, atau dia sudah berencana untuk menikah atau menjalin hubungan. Nah, ada namanya kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Aspeknya apa aja? Biologis, psikis, dan sosial ekonomi. Ini jauh banget, senang banget ya. Yang lagi contohnya apa? Usia. Cukup umur, terus sehat. Oke, langsung psikologis apa contohnya? Kesiapan Kesiapan mental. mental, terus terus kalau sosial ekonomi, Mapan. harus mapan. Dia harus berpikir ke depannya. Kalau dia udah punya istri, punya anak, berarti anaknya harus dapat haknya apa-apa aja. Nah, kebutuhan dia yang bisa dia hasilkan cukup atau tidak, nah itu diingatkan. Ya. Kemudian mitos pada kehamilan, misalnya makan nanas atau berhubungan sekali bisa hamil atau tidak, ada permainan itu ya, Bapak Ibu ya, di modul juga ada, bisa digunakan. Kemudian ISR dan IMS ini adalah hal yang berbeda. Bedanya apa? Apa ISR tuh? Infeksi saluran reproduksi. Kalau IMS apa? ISR apa? IMS infeksi menular seksual. ISR Infeksi. infeksi reproduksi, infeksi reproduksi. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau IMS menularnya harus dengan hubungan seksual. Kalau ISR belum tentu dengan hubungan ISR seksual. infeksi Jadi, kalau saluran anak-anak reproduksi. tanya, Kalau IMS infeksi menular seksual. Apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan seksual? Kemudian gejalanya apa? Karena gejalanya sama, tapi proses penularannya itu yang berbeda. ISR tidak dengan hubungan seksual. Tidak semua IMS bisa aku dulu ISR disembuhkan. namanya. Oh, ternyata Kena tidak bisa toksik. disembuhkan. Apa itu? HIVS. Tapi ternyata HIVS sudah Tapi ada aku ngerasain apa? obatnya. Obat tapi Yang diserang tidak itu untuk sel telurnya. penyembuhan. Tapi untuk apa obatnya Pak? Memperbaiki usia, meningkatkan produktivitas. Penularannya lewat apa? Ada yang masih ingat SC? Apa tuh? Exit itu apa? Ayo ini harus bisa ini Bapak Ibu. Exit artinya kuman yang keluar. S yang kedua? Tanya dokter Indira. Jumlahnya ya, atau paling gampang adalah pakai keduk cuma. Ke artinya keluar, duk artinya hidup, cu artinya cukup, ma artinya masuk. Itu adalah siklus penularan HIV
juga tidak bisa menularkan ya. Jadi kalau berpelukan, berjabat tangan menularkan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak menularkan? Tidak masuk. Tidak apa? Tidak masuk ya. Nah, pencegahannya dengan A, B, C, D, E apa saja? Apa tuh? Pintar. B, oh intinya setia ya. Di handphone ya. C, coba siapa Pak? C, kondom apa Pak? Oke, kemudian D, drugs ya, karena penggunaan narkoba itu awal mula online minum-minum, lama-lama dia bisa suntik ya, alat penyuntikan yang tidak steril. Kalau E-nya apa? Edukasi ya. Nah, berkaitan erat tadi yang di D, drug itu salah satunya adalah penggunaan narkoba. Rata-rata penggunaan narkoba itu poinnya ini, dia pengen coba-coba. Kemudian kadang-kadang aja kalau lagi ada party baru make, oh ternyata enak juga, besoknya nyoba lagi keterusan ya Pak ya. Kemudian akhirnya menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Dampaknya apa? Hampir sama ya kayak tadi ya, ke remaja tadi, kehamilan, fisik, mental, sosial. Dimana pada saat ini perkawinan anak itu masih menjadi suatu tindak kekerasan, dimana kalau usia di bawah 19 tahun memutuskan untuk menikah itu biasanya tidak kita keluarkan untuk sertifikatnya ya, jadi harus di atas 19 tahun karena masuk dalam kekerasan pada anak, dianggap belum cukup. Nah ini juga ada perkawinan anak itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, di mana termasuk dalam tindak kekerasan pada anak ya. Sekarang terkait gender dan kekerasan, kalau membawa materi ini Bapak Ibu sudah pernah membawakan materi ini di siswanya? Gimana caranya? Gimana cara bawainnya Pak? Pakai apa? Digendong. Gimana cara bawainnya? Penyuluhan kah? Bermain peran. Contoh permainan peran yang Bapak lakukan apa Pak? Samson Delila sama harimau. Oke, terus diapain Samson Delila sama harimau? Aduh, gimana itu? Alurnya bagaimana? Ada Samson, Delila, harimau. Pembagian peran. Oke, bagus. Terus apa maknanya Pak dari permainan itu? Gimana? Samson kalah sama Delila. Di sana kayak ada pembentukan peran ya, di mana Delila itu lemah lembut, Samson itu yang kuat, harimau itu yang buas. Selain itu ada apa lagi cara menyampaikannya? Dengan apa? Tayangan video. Sebelah sini video apa Bu yang disampaikan Bu? Impossible Dream. Itu ngapain Bu? Itu cerita tentang peran ganda yang dipegang seorang perempuan dalam sebuah rumah tangga, di mana dia bermimpi seandainya suaminya itu bisa berbagi peran dengan dia di rumah sehingga tidak ada apa ya istilahnya, beban yang dirasakan. Jadi ada peran ganda di sana ya, di mana perempuan juga mengasuh anak, mengurus rumah tangga, bekerja, sedangkan suaminya hanya bekerja. Oke, apa topik yang bisa ditarik Bu dari sana? Kesenjangan ya, kesenjangan gendernya. Oke. Nah, di sini tadi benar ya Bapak Ibu, bisa dengan permainan itu atau nanti Bapak Ibu bisa praktik balik dengan inovasi yang lainnya, monggo silakan, tapi poin-poin ini tidak boleh tertinggal. Di mana peran atau gender itu bisa berubah atau bertukar. Ya, kalau yang tidak bisa bertukar itu apa? Jenis kelamin. Tidak ada ya yang bertukar, bahaya. Nah jadi kalau gender ini bisa bertukar, tapi kalau jenis kelamin itu tidak bisa bertukar.
bisa dengan permainan tadi, Samson Delila atau Impossible Dream ya. Kemudian ini yang kita tanamkan ke si remajanya itu, di mana mereka harus paham apa itu kesetaraan gender. Kemudian remaja juga paham bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis online. Nah, kalau mereka mengalami suatu tindak kekerasan, macam-macam ya Bapak Ibu, kekerasan apa aja? Fisik, seksual, psikis, verbal ya. Ekonomi contohnya gimana? Dipalakin. Oke, diminta pulsa ya, dipalakin. Nah, itu mereka bisa segera melakukan tindakan apa? Kita jargonnya namanya lapor, yaitu teriak lari. Jadi remajanya ingat, oh saya kalau mengalami kekerasan dengan poin-poin ini saya harus terlapor. Yang pertama saya harus teriak, lari, kemudian lapor. Lapornya kemana? Bisa ke konselor sebayanya, bisa ke guru-gurunya ya, ke orang tuanya, hubungan terdekat. Nah, sekarang tentang peran TIK dan Kespro. Tadi sudah kita bahas ya, kalau mereka ingin mendapatkan suatu informasi kesehatan, berarti mereka harus tahu dari situs yang resmi, jadi jangan asal-asal. Kemudian remaja bijak dalam menggunakan internet dan medsos untuk memanfaatkannya dalam literasi. Sekarang bikin PR, bikin makalah, rata-rata literasinya dari online. Mereka gampang banget untuk mengakses itu. Nah, kita bukakan pikirannya mereka bahwa kita harus bijak dalam penggunaan internet. Kita butuhnya apa, itu yang kita cari, ya. Curi-curi ini. Iya, nah suka ada iklan. Iya, makanya itu harus kita ajarkan ke mereka. Itu bukan hal yang kita perlukan, ya. Ada batasan diri kita juga. Itu perlu atau tidak untuk kita mengakses hal itu. Iya. Kalau solusinya kan sudah dari dulu juga ya, sampai ada di beritanya sudah 1000 situs yang sudah ditutup ya. Cuman masih ada yang masih dalam proses ya Pak ya. Masih ada hacker-hacker lagi yang memasukkan iklan. Jadi kayak ngebasmi semut, di sini udah disemprot, pada mati semutnya ada sarang lagi di sini. Jadi masih dalam tahap itu. Nah, makanya yang bisa kita lakukan ke remajanya, kita menguatkan si remajanya ini ya. Remaja paham manfaat dan risiko penggunaan internet tadi ya. Remaja memiliki etika, tanggung jawab, dan dapat berinteraksi cerdas, kritis, serta memiliki keterampilan untuk mencari, memilah ini. Jadi tugas kita ngajarin ini, karena tadi ya pemerintah kan sudah berusaha untuk menutup situs-situs itu, namun masih ada sarang baru lagi. Jadi kita tugasnya adalah mengingatkan si remaja ini tadi poin ini. Jadi dia harus cerdas, dia harus kritis dalam mengakses internet itu dan memilah serta mengaplikasikan sumber informasi dari internet atau media sosial yang dia konsumsi itu tadi. Sekarang terkait dukungan dan layanan, gimana setelah 1 tahun hubungan dengan puskesmasnya Bapak Ibu? Bagus. Agak sedih, tetap jelek ya. Oh iya, gimana Pak baik ya? Yang sebelah sana kalau ada suaranya baik banget ya. Sudah tahu di puskesmasnya ada poli PKPR? Tahu. Sudah dilakukan penjaringan kesehatan kemarin? Sudah ada rujukan untuk ke puskesmas? Sudah ada kunjungan dari puskesmas? Sudah ya, oke. Nah, jadi akses layanan ini yang kita informasikan juga kepada si remaja-remaja ini. Remaja ini juga tahu alur layanannya. Gimana cara mereka mengakses layanan tersebut? Apakah saya datang ke ruang BK baru nanti sama BK dirujuk ke puskesmas, atau saya bisa datang ke puskesmas di jam berapa? Apakah ada layanan online-nya puskesmas juga? Nah, itu mereka juga harus disosialisasikan. Dari mana tahu itu? Ya hubungannya Bapak Ibu dengan pihak layanan seperti puskesmasnya. Guru harus menjaga rahasia dalam menangani masalah ekspor remaja. Ingat ya Bapak Ibu,
yang curhat ke kita nggak boleh kita kasih tahu, ke sesama guru juga nggak boleh. Itu jadi rahasia antara si remaja dengan konselor, ibunya, ibu guru semua. Entah itu konselor sebaliknya atau dengan ibu guru ya. Kemudian remaja peduli terhadap kesehatan reproduksinya. Jadi dengan pemberian informasi tadi terbuka remaja ini paham, oh berarti yang tidak boleh saya lakukan seperti ini bahayanya seperti ini. Bagaimana cara pencegahannya? Itu bentuknya. Jadi si remaja dengan bentuk bekal yang seperti ini itu adalah goalsnya kita, ya. Ini tahu PKPR, ada dukungan keluarga. Jadi Bapak Ibu usia masih di bawah 17 tahun itu harus ada walinya. Sebenarnya Bapak Ibu menjaga rahasia antara ibu dengan si remajanya, namun orang tua ini juga tetap harus berperan serta. Jadi saya harus jaga rahasia, nggak boleh ini orang lain tahu. Tapi anak di bawah 17 tahun ini harus ada walinya. Kita saring di sana. Oh ternyata apa yang dilakukan anak ini terhadap keluarganya. Jadi keluarga ini harus tetap kita jalin, tetap berperan serta terhadap perlindungan si remajanya. Ada permasalahan apapun remaja ini yang keluarga ini yang paling dekat. Nggak mungkin loh kita tiap 24 jam sama ini anak ya Bu ya. Masih ada anak yang lainnya lagi ternyata oh ada permasalahan. Nah itu kita gaet. Teman sebaya bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Sudah ada konselor sebaya di sekolah? Belum aku ya. Nah ini koordinasi lagi dengan pihak puskesmas ya untuk membentukkan konselor sebayanya. Konselor sebaya itu harus mendapatkan pelatihan. Yang melatih biasanya dari pihak puskesmas ya. Dia tidak berfungsi sebagai problem solver. Dia fungsinya sebagai menjadi memberikan arahan, rujukan, menyampaikan kepada guru BK atau membantu screening dari pihak puskesmasnya. Ditemukan permasalahan langsung segera ditinggalkan dulu, tapi dia tidak mengobati atau menyelesaikan masalah si pasiennya tadi si klien. Kesimpulannya adalah pengetahuan tentang resiko remaja harus diinformasikan dengan benar. Jadi tujuan kami mengingatkan ini tadi adalah